Pertama, saya tanyakan tadi, kalau untuk masukan pendapatan dari ketahanan ini berapa? 1 juta? 80 juta doang. Terima kasih. Kalau dari koperasi berapa? Resmi? 3 miliar. Kalau dari Disperindak 2 M ya Pak ya? Pak Safrudin ya? Dari Disperindak 2 miliar ya? Bisa mengasih pendapatan 2, sekian ya, 2,2 M ya. Jadi gini Pak Safrudin yang saya hormati sebagai kepala dinas yang baru nih. Saya coba ingin kasih masukan bagaimana caranya agar dinas perindustrian dan perdagangan, ini 2 kalimat yang cukup enak ya Pak kita dengar, tapi saya melihat bahwa Disperindak ini hanya berfungsi perdagangannya aja nih yang saya lihat, tapi fungsi perindustriannya ini belum berfungsi secara maksimal. Artinya di sini saya melihat 2,2 M itu hanya dari sektor perdagangan. Tadi sudah dikatakan dari fungsi pasar, los, dan pokoknya masih berbau dengan pasar karena hanya fungsi perdagangannya aja. Tapi kalau saya melihat kayak contohnya Tegal nih Pak, Tegal itu justru yang berjalan itu fungsi dinas perindustriannya malah, bukan perdagangannya. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa Cilegon yang katanya kota industri besar, nasional, internasional, tapi dinas perindustriannya tidak berfungsi nih Pak. Kenapa yang hanya berfungsi dinas perdagangannya aja? Ini something wrong buat saya. Dan saya juga di Komisi 3 jadi bertanya nih, ada apa nih? Kenapa gitu? Dinas perindustrian ini tidak memainkan perannya. Saya kasih gambaran nih, Pak Safrudin, Pak Safrudin balik kepala dinas yang baru nih. Di Tegal itu dinas perindustrian itu kenapa bisa jalan? Padahal di sana nggak ada industri besar Pak, tidak ada. Tapi smelternya bisa muncul di Tegal dan bahan bakunya ada di Cilegon. Ini kan sesuatu yang buat saya greget itu Pak. Saya tanya, berapa bisa menyumbangkan BDRB dari perindustrian? Lumayan Pak ternyata Pak, cukup lumayan. Hampir 100 miliar mereka bisa menyumbangkan dari sektor perindustrian kecil yang dikelola oleh dinas perindustrian. Apa yang dia lakukan? Ternyata di Tegal itu dia bentuk lingkungan industri kecil Pak, dia bentuk LIK. Dan LIK ini menjadi contoh Indonesia, dari Surabaya, dari Medan, dari Kalimantan, mereka datang ke situ Pak. Mereka belajar bagaimana kok LIK ini bisa muncul di Tegal, industri kecil ini bisa muncul. Dan itu bisa menyumbangkan pendapatan asli daerahnya kurang lebih hampir 100 miliar. Padahal industri besarnya nggak ada Pak. Saya pengennya begini nih Pak, ini mumpung nih, saya lihat program Pak Hel ini cukup wah saya lihat nih, ada KCS bisa mengangkat 25.000 tenaga kerja. Itu suatu hal buat Pak Safrudin. Tantangannya adalah bagaimana Pak Safrudin juga mampu menciptakan industri kecil atau lingkungan industri kecil di bawah dinas perindustrian, sehingga industri besar yang ada di Cilegon, apakah industri berbau baja, Krakatau Steel, Osaka, Nippon, KHI dan sebagainya, Posko, atau juga industri chemical, Chandra Asri, Lotte Asabis dan sebagainya, itu bisa melahirkan smelter-smelter yang ada di Cilegon. Inilah yang menjadi tantangan buat dinas perindustrian Kota Cilegon, Pak Safrudin. Jadi Pak Safrudin jangan asik-asik main di pasar aja, asik-asik pendapatannya hanya di los pasar, kios Ranggot, kios pasar kelapa. Buat saya itu bukan jadi tantangan Pak. Buat saya itu bukan menjadi tantangan. Apalagi saya mendengar wali kota ini mau membuat perusahaan PD Pasar Jaya kayak yang di Jakarta. Kalau Jakarta, pasarnya orang mana bisa datang ke situ Pak? Orang Kalimantan, orang Aceh, orang Malaysia, orang Singapura datang ke pasar Tamrin. Orang Surabaya, orang Tegal datang ke pasar Tanah Abang. Nah kalau Cilegon siapa yang mau datang? Karena apa yang mau didagangin? Kenapa? Kenapa Disperindak berani-beranian bikin usaha BLD Pasar Jaya semacam kayak gitu? Untuk apa? Lebih baik Pak Safrudin fungsikan di dinas perindustriannya, jangan difungsikan kepada dinas perdagangannya. Ini menjadi tantangan kita. Kalau mau ini mampu menyerap lapangan pekerjaan, di situ masuknya Pak.
Di situ angkatan kerja padat karya bisa kita serap. Asal Pak Safruddin dengan jajarannya masuk ke situ, canangkan program itu menjadi program unggulan di Disperindak ini, Pak. Contohnya di Dinas Perindustrian. Kalau perlu perdagangan dihilangin ya, Pak. Biar Pak Safruddin fokus kepada Dinas Perindustrian. Di Tegal itu, Pak, adanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ternyata. Bukan Disperindak, Disperker namanya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Tegal. Bener kan? Nggak ada. Saya tanya, ini kenapa nggak ada unit perdagangan? Dana perdagangan itu menjadi UPT aja, Pak. Kecil. Karena Pak Safruddin menghasilkan 2 miliar, sebagai perdagangan itu jadikanlah UPT. Bukan menjadi dinas, Pak. Boros, Pak. Bapak-bapak menikmati APBD, saya juga sama menikmati APBD, tapi tidak bermanfaat buat masyarakat yang lainnya, Pak. Boros ya, Pak. Kalau perlu yang namanya Dinas Perdagangan dihapus, ganti menjadi UPT. Fokuskan kepada Dinas Perindustrian. Kami dari Komisi 3 mensupport, Pak. Caranya gimana? Ya tadi itu dong. Saatnya Bapak lakukan terobosan kerjasama dengan industri baja yang ada di Cirebon. Sebentar lagi kemarin HSM2 itu dicetak, Pak, oleh Jokowi. Itu ternyata untuk bisa meningkatkan 10 juta kebutuhan baja nasional, Pak. 10 juta. Sekarang ini 6 juta sekian baja kita adalah impor. Begitu dilahirkan HSM2, kemudian nanti ada lagi plus kedua, itu akan menjadi 10 juta. Dampaknya kepada kita apa? Manfaatnya buat kita apa? Nggak ada. Karena industri baja itu hanya bermanfaat untuk pusat. Karena apa? Dinas Perindustriannya tidak berfungsi, Pak. Ini tugas Pak Safruddin untuk melakukan bagaimana Dinas Perindustrian ini bisa melahirkan industri kecil. Kalau saya tanya sama anak buahnya Pak Muhyiddin, ada, Pak, perindustrian di Cirebon apa? Tukang las, teralis, itu mah bukan industri, saya bilang. Itu mah home industri. Itu mah bengkel, saya bilang. Bahasa asalnya bengkel, saya bilang itu. Tukang las, tukang pagar kayak gitu. Bukan gitu, Pak, saya bilang itu. Yang Anda ciptakan adalah bagaimana pabrik baja di KS melahirkan smelter, kemudian nanti banyak kerjasama dengan industri-industri turunannya seperti dengan Astra, dengan Toyota, dengan Hyundai. Bahkan di Tegal itu, Pak, ternyata Astra, Toyota, Hyundai yang ada di Kerawang, Cikarang, mesinnya dipindahkan ke Tegal. Dia pindahkan, Pak. Hebat sih bilang. Kenapa nggak Cirebon seperti itu? Inilah menjadi sorotan buat saya di Komisi 3 ini, agar nanti pada saat RKA di 2022 ini sudah lahir, Pak. Bisa kan, Mas Safruddin? Oke, terima kasih. Saya minta jawabannya.